Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidul Istighfar Itaqilah dengan NIM akhir 007 Teknik BIMNIS Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Kontrol yang diambil oleh Bapak Akif. Untuk soalnya sendiri, di sini terdapat penelitian dari Martin et al. Tahun 1987 tentang blood pressure, penurunan tekanan darah dengan debit aliran obat sodium nitroprusside, yaitu dengan transfer function K kali 1 plus tau 3S kali delay atau E pangkat 1 pangkat minus L S per 1 plus tau 3S kali 1 plus tau 2S kurangi alfa dikalikan 1 plus tau 1S, di mana YS ada outputnya adalah penurunan tekanan darah dan US inputnya adalah debit aliran SN. Dengan parameter K sama dengan 2,5 mmHg milimeter raksa per mili per hour. Dan diketahui juga parameter tau 1 sebesar 50, tau 2 sebesar 10 second, tau 3 sebesar 30, dan L sebesar 60 second, dan juga alfa sebesar 0,5. Maka dimintakan sebuah controller dengan rancangan yang memenuhi syarat set point-nya pada nilai 30 mmHg, settling time-nya dengan kurang dari 600 second, dan boleh terdapat steady state error sebesar plus minus 5 mmHg. Dengan asumsi output controller itu adalah duty cycle PWM dengan range 0 sampai 100%, dan ada aktuator berupa gain linear sebesar dengan kapamnya 0,9 mili per power per 100% PWM. Di sini boleh digunakan P, PII, PD ataupun PID dengan minimal 2 metode tuning. Oke. Selanjutnya adalah kode. Di sini pertama kita mendeklarasikan semua inisiasi juga semua parameter yang sudah diketahui tadi dari tau 1, tau 2, 3, L, dan alfa, dan juga kapamnya dan syaratnya. Di sini lalu mendefinisikan transfer function yang tadi dengan num-nya yang bagian atas saat ini dengan denumnya memasukkan parameter. Ini adalah hasil perkalian dari semua komponen yang ada di soal ini. Selanjutnya nanti kita memakai fungsi TF. Saya memakai fungsi TF ini dengan memberikan input delay sebesar L. Itu tadi E pangkat min L S-nya. Sehingga dapatkan fungsi ini dengan delay sebesar 60 second. Metode yang pertama yang akan saya gunakan di sini adalah metode Ziegler-Nichols PID controller. Di sini menggunakan acuan pada handbook ini. Jadi ini adalah handbook of PI and PID controller tuning rules oleh Aidan O'Dea. Pada metode Ziegler-Nichols di sini sudah dirangkumkan metode Ziegler-Nichols berdasarkan U pada tahun 2006 dengan pada halaman 107 sampai 112 tentang model method 3. Jadi di sini memang sudah spesifik pada PID controller dengan metode dengan order 3. Selanjutnya dengan order 3 ini, namun di sini ternyata ada perbedaan bentuk dari soal dan juga dari acuan, di mana untuk nilai tau-nya ini di sini berbeda, di mana ini T2 dan sedangkan yang di sini adalah T1, sehingga nanti akan perlu penyamaan agar sama dengan
rumus acuan yang ada di jurnal. Sehingga dilakukan perhitungan secara manual. Ini tadi transfer fungsional yang sudah kita miliki di soal, lalu mencari nilai dengan mengalihkan semua yang komponen di dalam kurung siko ini untuk mencari nilai dari komponen tersebut, sehingga akan disamakan dengan jurnal, di mana komponen atas adalah TM3, lalu komponen bawah adalah TM1, sama dengan akar dari 600, karena ini yang bersama dengan S kuadrat ini adalah TM1 kuadrat, sehingga nanti diakarkan. Lalu yang untuk komponen ini adalah TM2-nya. Lalu pada metode Ziegler-Nicolai yang digunakan, oh iya, karena tadi hasil dari perhitungan manual dalam rumus ini dalam kurung siko ini menghasilkan negatif, maaf ini positif ya, positif karena 1 dikurangi 0,5, dia positif 0,5, maka akan dikalikan 2 di atas dan di bawah, agar dapat mengubah nilai tersebut menjadi 1 seperti rumus acuan ini. Sehingga nanti di atas ini nilai K-nya adalah 2 kali K. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke codingannya. Ini tadi kali 2K. Di sini dengan acuan ini, maka nilai dari KC adalah saya melakukan acuan seperti yang pada yang di atas ini dengan bisa salah satu atau bisa coba dua-duanya, tapi saya memilih yang atas ini. Selanjutnya berarti nilai KC di sini, nilai KC sama dengan 0,45 KU. KU ini adalah nilai K yang tadi sudah ada di atas. Jadi 0,45 dikalikan K. Karena tadi K yang kita miliki dari soal itu adalah 2K, maka saya masukkan 2 kali K. Ini saya run ulang, sehingga lalu akan disimulasikan pada Simulink. Untuk Simulink-nya sendiri, seperti ini. Jadi, pertama adalah input. Nanti akan masuk ke gennya. Gen ini KC atau nilai K yang kita punya dari rumus. Lalu nanti, karena di sini hanya ada P saja, jadi integrator dan juga derivatifnya saya komen, sehingga hanya muncul penguatan di sini. Lalu tadi sesuai dengan asumsi bahwa terdapat kapam, sehingga ditambahkan gen linear di sini. Dan untuk transfer function di sini saya memakai fitur LTI system, sehingga nantinya transfer function yang sudah saya simpan dalam transfer function tadi di coding dapat dipanggil langsung sebagai variabel. Dan untuk outputnya di sini adalah tekanan darah tersebut. Dari output ini didapatkan sinyal seperti ini. Nah, dari sinyal seperti ini dapat diketahui bahwa sebenarnya sinyal ini sangat jauh berbeda dari yang diharapkan. Sehingga walaupun metode yang dipakai menurut Yu tahun 2006 ini memang khusus untuk order 3 seperti yang kita punya, bahwa dihasilkan ternyata sangat berbeda. Oleh sebab itu, maka diperlukan tuning kembali lagi jika tidak sesuai dengan metode yang sudah ada. Tentunya saya akan mencoba dengan metode yang lain, yaitu metode kedua menggunakan direct synthesis. Untuk acuannya juga sama di buku ini, dengan rumus yang sama seperti tadi, yaitu menggunakan rumus 3 order. Di sini saya menggunakan acuan direct synthesis yang ini, direct synthesis. Di sini, tadi kan sudah kita lakukan perubahan untuk nilai TM3, 1, dan 2, sehingga di sini saya deklarasikan lagi. Sini tadi untuk TM1 adalah akar dari 600, akar dari 600, TM2 adalah 50, dan TM3 adalah 30. Dan saya memberikan variabel untuk delay tadi sama seperti ini, di sini menggunakan tau M. Jadi saya berikan rumus TM di sini sama dengan L, yaitu sama dengan delay yang kita punya di soal. Lalu KM, yaitu KM ini adalah 2 kali K seperti yang kita punya tadi setelah dikalikan dengan 2. Lalu rumus pertama ini
Di sini adalah rumus. Di sini untuk rumus satu yang saya gunakan ini adalah rumus yang ini. Rumus untuk dari rumus yang digunakan Huygens tahun 1979, yaitu untuk KC sama dengan ini adalah rumus KC yang tersimpan pada variabel 2 dan juga untuk TI di sini rumus KC-nya sendiri adalah 1/2 kali KM, jadi sama dengan setengahnya dikalikan, oh maaf, ini 1/2 dikalikan KM seperti ini, dikalikan 0,7 dikalikan dengan TM1, TM dipangkatkan 0,033 dan seterusnya, sehingga nanti akan diperoleh nilai KC sebesar 0,043. Dan untuk nilai TI-nya, sini juga sudah diberikan rumusnya bahwa sebesar 1,5 kali TM pangkat 0,08 diakarkan dari TM1, TM2, TM3 diakarkan 2. Dapatkan hasil TI sebesar 92,1352. Selanjutnya pada Simulink, untuk metode 2 dengan masih menggunakan Simulink yang sama. Namun seperti pada acuan bahwa hanya terdapat P dan juga I, sehingga yang digunakan adalah jalur P dan juga jalur I atau integrator, dan tidak menggunakan jalur D, yaitu derivatnya atau turunan. Sehingga diperoleh berdasarkan rumus tersebut hasil grafik sebagai berikut. Nah, dari grafik sini dapat diketahui bahwa sudah lebih baik daripada metode yang pertama, yaitu tadi metode ZN, namun masih terdapat osilasi. Dan dari sini saja sudah dapat diketahui bahwa pada detik 600 dia masih belum dapat terjadi steady state. Sehingga metode ini belum memenuhi syarat, yaitu settling time-nya harus kurang atau sama dengan dari 600. Sehingga saya melakukan percobaan kembali dengan metode yang kedua, dengan rumus yang kedua, yaitu yang digunakan pada kuartal tahun 1987, karena ini adalah tahun yang lebih baru, sehingga saya merasa ini adalah pembaruan dari yang sebelumnya. Pada rumus yang kedua ini diperlukan nilai X1 di sini, sehingga dan sudah diberikan rumus untuk nilai X1, sehingga nanti akan diperoleh sebesar -1 dan nilai KC-nya adalah -0,0206. Dengan nilai TI dengan rumus ini juga diketahui negatif 34,6212. Sehingga ketika kita jalankan, maka akan dihasilkan grafik yang lebih baik dari metode 1 dan juga dari metode 2 dengan rumus yang pertama tadi. Dari sini dapat kita lihat bahwa masih terjadi overshoot, namun karena tidak ada sifat overshoot, jadi kemungkinan diperbolehkan. Dan juga ketika dia untuk keadaan settling time, yaitu ketika sekitar ini 600, dia masih belum mengalami settling time. Dia setelah 600 dia masih mengalami overshoot, dan steady state-nya error-nya sebenarnya sudah cukup, yaitu plus minus 5 mmHg. Di sini dia sudah mencapai 292, sekitar 29. Namun dia tidak memenuhi pada syarat settling time harus kurang dari atau sama dengan 600 second. Dari sini bahwa dapat diketahui bahwa metode ini juga belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga diperlukan metode lain. Jadi tadi sudah menggunakan metode ZN dan menggunakan metode DS
dengan dua rumus berdasarkan jurnal yang ada. Selanjutnya di sini untuk memenuhi persyaratan dari controller yang diinginkan, saya melakukan tuning manual berdasarkan dengan nilai-nilai yang sudah ada tadi. Jadi tadi kita sudah menentukan nilai K, nilai TI, dan untuk nilai D atau turunannya tadi tidak mendapatkan. Jadi saya mulai dari nilai TI terlebih dahulu, nilai K, C dan juga TI. Tadi didapatkan nilai KC yang terakhir yang paling bagus itu dia ada di negatif 0,02 dan untuk nilai KC dari ZN tadi diperoleh 2,25. Dari sini saya melakukan tuning manual antara itu sehingga mendapatkan sekitar 0,1535. Dan juga untuk nilai TI tadi diperoleh dari nilai yang terakhir sekitar minus 34, lalu ada 92 dan juga 92. Jadi saya memulai dari 92 ini. Namun ketika saya memulai untuk 92 ke bawah itu masih belum sesuai sehingga saya perlu meningkatkan nilai TI sehingga nanti nilai TI sebesar 108,5. Nah, untuk nilai derivatif ini melakukan tuning manual sehingga nanti akhirnya dapatkan nilai 23554. Dari sini diperoleh grafik seperti berikut. Pada grafik ini, pada detik ke kita ubah dulu ke RTI yang biru. Pada detik ke 594, dia sudah mencapai value yaitu sekitar 30. Berarti dalam hal ini settling time yang ada yang disyaratkan yaitu harus mencapai settling time pada kurang dari 600 detik sudah memenuhi karena dia sudah memenuhi sekitar 594. Dan juga dari grafik ini sudah tidak ada osilasi yang terjadi. Lalu untuk keadaan steady-nya di sini sudah dapat diamati keadaan steady dan ternyata diperoleh itu nilainya masih berada di rentang plus minus dari 5 mmHg seperti yang ada disyaratkan di mana steady state error itu hanya berada pada plus minus 5 mmHg. Dari sini bahwa dapat diketahui bahwa rumusan ini menjadi desain yang paling dapat digunakan dari seluruh metode dan rumusan yang sudah digunakan sebelum-sebelumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pada metode-metode tuning yang ada itu dapat diketahui bahwa memang ada yang lebih baik dari satu sama lain. Namun tidak semua sistem dapat digunakan tuning yang sama karena metode untuk mencari PAD tuning itu hanya mendekatkan pada nilai aslinya. Namun nanti diperlukan juga tuning manual untuk mendapatkan nilai yang spesifik sesuai dengan yang disyaratkan. Karena terkadang syarat dari suatu PID control itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Baik, sekian presentasi untuk proyek UAS sistem kontrol dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.